lagi di Triwis episode 3. Episode kali ini bareng gue, Veronica Rosari. Sekarang gue lagi di salah satu studio di daerah Bogor. Yuk ikutin keseruan gue. Sebelumnya kenalan dulu nih Bang. Abang namanya siapa? Nama gue Alif Dias Kurniawan dan lu bisa panggil gue Alif aja. Ya, berarti Bang Alif aja ya. Ya, Alif. Kesibukannya ngapain nih Bang sekarang? Kesibukan gue sih sekarang kuliah sama ngejalanin bisnis online gitu sih. Berarti sambil kuliah sambil ngejalanin bisnis nih ya Bang ya. Bisnisnya tuh apa kalau boleh tahu? Bisnis gue tuh custom denim. Kalau ada yang belum tahu custom denim itu apa? Custom denim itu kayak melukis gambar di denim kayak begini nih. Jadi kayak melukis pakai cat gitu. Nanti tinggal diimplementasiin ke jaket ini. Gitu. Nanti lu bisa request gambar di sini. Bisa gambar request sesuka lu lah intinya gitu. Berarti ini Abang udah bisa belajar melukis sama dari kecil ya? Udah jadi hobi kayak gitu ya? Bisa dikatakan sih dari SD ya. Secara nggak sadar gitu sih kayak suka gambar di SD. Nah, mulai seriusnya tuh sekitar ke SMP. Itu tuh udah mulai serius nih. Dan udah beranjak SMA, gue udah mulai nyoba-nyoba cat nih. Awalnya sih kayak rada takut gitu sih ya, karena nggak bisa. Tapi lama-lama pas gue coba sih, ya enjoy sih. Lama-lama bisa. Kenapa alasannya untuk milih bisnis ngedesain kayak gini? Karena gue suka. Pertama tuh gue suka. Jadi kayak apapun yang kerjaan yang lu suka, ya jadi bikin enjoy gitu nyari duitnya kan tanpa terpaksa. Jadi ya lo bisa mendapatkan kesenangan dalam hobi lu bisa mendapatkan duit dari situ gitu. Berarti mengekspresikan kesukaan jadinya ya cuan juga lah ya. Terus awal mulanya gimana nih Bang? Awal mulanya tuh sebenarnya awal-awal banget nih ya. Pas gua kelas 11 awal tuh gua ngeliat teman gua kayak custom denim gini juga. Awalnya gua nyoba-nyoba tuh kayak gambar tengkorak atau apa. Lama-lama ada teman gua yang order satu. Nah, mulai di situ tuh gua belum buka toko gitu di IG. Nah, kayak mulut ke mulut lah istilahnya Maya. Terus kayak ada kayak misalnya teman gua nih ada yang custom denim, nanti tinggal kasih ke gua. Terus pas udah mulai kelas 12 kayak gua udah mulai mikir kenapa nggak buat akun IG aja gitu. Nah udah di situ barulah gua meranjak ke IG dan Tokopedia, Shopee, tapi sekarang lebih fokus ke IG aja sih gitu. Kalau boleh tahu nama IG-nya apa Bang? Nama IG bisnis ini? Another Saturn. Untuk target yang mau dicapai itu seperti apa Bang ke depannya? Target sih satu pengen punya toko sih ya, jadi kayak biar kata lebih mewah gitu. Biar kata lebih mewah, jadi orang bisa lebih gampang juga nanti ngelihat tanpa ya kalau online kan ibaratkan orang kan kayak belum terlalu percaya begitu ya. Kalau misalnya udah toko tuh ya orang udah mulai percaya. Dan target kedua sih pengen dilihat orang-orang di Indonesia kalau gambar-gambar gue ini gitu. Nah itu sih target gue. Kalau mekanisme strategi pemasarannya gimana Bang? Strategi pemasaran gue tuh lewat IG ya, kayak teman gue promosiin lewat SG, terus nanti gue posting dan kayak posting di sosial media banyak sih kayak Facebook gitu. Terus di Tokopedia gue juga pernah, Shopee juga pernah gitu. Mekanisme cara penjualannya tuh kayak gimana ya Bang? Mekanisme penjualannya tuh lewat DM atau enggak WA ya. Nanti kan pasti biasanya orang nanya harganya dulu berapa gitu. Nanti di situ gue jelasin kenapa harganya bisa segitu, gue kasih penjelasannya nih detail-detailnya kayak gini. Terus benefitnya gue udah keluarin ke gambar ini. Jadi pas sudah deal nanti gue juga ada nyediain jaket polos kalau misalnya lu belum ada jaketnya. Nanti kalau misalnya lu belum ada jaketnya bisa kasih dulu jaket ke gue, bisa COD atau enggak kirim lewat kurir gitu. Nah pas udah itu DP dulu nih, awalnya DP dulu udah gue kerjain itu, ntar gue siapin
Pas udah situ, sorry nanti kata aja ya, 5 menit. Pas udah jadi jaketnya, tinggal dilunasin aja tuh uangnya, DP-nya. Nanti tinggal bisa COD juga, bisa lewat kurir juga. Suka dukanya untuk menjalani bisnis ini itu apa Bang? Suka dukanya tuh pasti kalau misalnya bisnis kayak gini kan masih jarang ya, orang-orang juga masih istilahnya tuh masih kurang tahu, jadi biasanya ya ada yang bilang nggak bilang juga sih, biasanya pasti ada yang berpikiran kenapa sih harga segini tuh mahal gitu, yang ya gitu sih, kayak orang belum tahu kenapa jaket ini bisa mahal, karena kan mungkin seni di Indonesia juga masih kurang maju. Maksud gue orang-orang masih belum mengerti lah ya, belum paham. Dan juga gue juga waktu itu pernah sih, kayak gue juga udah lumayan stres gitu, karena orderan gue dikit ya. Nah pas udah habis itu gue kayak mencoba tuh nurunin harga. Dan pas situ gue salah gitu, karena gue gitu aja tuh membuka harga tuh kalau nggak salah 100.000 atau 50.000 gitu, itu udah termasuk udah paling murah banget gitu. Jadi pas gue udah ngelakuin itu, gue kayak ngerasa stres sendiri diri gue, karena gue udah ngeluarin benefit banyak, kayak ngeluarin effort gitu istilahnya ke gambar, tapi gue bayar hanya segitu gitu. Karena sejujurnya tuh range harga custom denim tuh di angka bahkan sampai nembus 1 juta. Ya biasanya sih range harganya 300.000 sih biasanya sih. Nah salahnya gue waktu itu terlalu kemurahan, dan gue kira bakal banyak order juga kan ya, tapi taunya sama aja gitu. Gue malah makin stres juga, orderan dikit, pas sudah dapat ya lumayan juga harganya, tapi gue udah patokin harga segitu gitu ya, jadi gue stres sendiri sih. Jadi ya, paling sih itu sih suka dukanya. Padahal cukup bagus ya Bang, apalagi seni gitu kan, kayaknya itu adalah dari ekspresi seseorang gitu ya. Untuk tantangan di pandemi ini ada nggak Bang? Nah itu sih kayak mungkin ekonomi orang-orang juga lagi pada down ya, maksudnya juga gitu. Orang-orang sih pasti ngerasain. Nah kayak lebih ngerasa ya orderan makin dikit aja sih gitu. Karena orang-orang pasti mikirin hal yang lebih penting kan ya. Tapi ya itu jangan jadiin alasan sih, jangan jadi alasan lo buat kayak maju atau nyari duit atau apa gitu. Jangan pernah nyalahin keadaan kalau misalnya lo kayak pengen nyari duit atau apa ya, karena nggak ada yang tahu gitu musibah itu sih. Terakhir nih Bang, motivasi untuk teman-teman yang mungkin lagi mulai bisnis sama yang lagi ngejalanin bisnis itu apa, gimana? Kalau motivasi dari gue sih yang tadi gue udah bilang ya, jangan pernah nyalahin keadaan gitu. Apalagi soal pandemi ini, musibah nggak ada yang tahu. Dan kalau misalnya usaha gitu sih emang harus ngerasain dari bawah sih, kayak lo harus ngerasain gimana untung ruginya, apalagi lo ya pasti kalau misalnya usaha gitu pasti ada ruginya gitu. Dan juga sih sejujurnya ya, kalau gue sekarang tuh masih ngerasain ya belum tinggi juga gitu, masih ngerasain di bawah juga. Dan gue yakin sih kalau misalnya gue patenin terus ya, gue tekunin terus gitu, gue seriusin, pasti gue bisa maju sih. Karena setiap kerjaan atau orang sukses itu pasti ada prosesnya masing-masing, dan kita nggak tahu gimana kapan waktunya kita akan sukses gitu. Yang penting ngejalanin dulu, yang penting enjoy your life, enjoy your kegiatan lo gitu, kerjaan lo, intinya bikin enjoy aja gitu. Itu sih dari gue. Pastinya setiap ngejalin bisnis ada aja lah jalannya gimana ada juga ya. Dan satu lagi sih, kalau misalnya lu lagi stuck, lu lagi bingung mau gimana, bisnis gue gimana nih, kok nggak jalan-jalan nggak apa, lu harus cerita ke orang yang ngerti sama bisnis lo gitu. Kayak misalnya gue kayak gini nih, gue tuh waktu itu pernah cerita ke temen gue kayak
gue kok kenapa kayak begini ya, banyak yang maksud gue dikit yang order gitu. Dan di situ gue salahnya cerita ke temen gue yang nggak ngerti gitu, dan temen gue bilang gue ini sorry nggak maksud gue nggak nyalain temen gue ya, tapi temen gue bilang kayak udah coba sih lu turunin harga dulu gitu, dan nyatanya nggak efektif gitu. Dan seketika gue waktu itu ketemu sama temen gue yang bisnis gini juga, dan dia bilang kalau gue tuh salah kayak begitu, gue jangan nurunin harga, tapi apa sih namanya istilahnya, kayak naikin gambar lu gitu, kayak memperbagus gambar lu, dan di situ lu bisa naikin harga lu. Dan yang gue simpulin dari sini tuh, lu kalau misalnya nge-stuck atau bingung harus apa, lu harus cerita ke orang yang ngerti sama usaha lu ini juga. Itu sih dari gue. Nih Bang, ini kan seni nih ya Bang, motivasi dong untuk anak-anak seni yang mungkin emang kalian suka berpikiran kayaknya kalau misalnya gambar gini kurang dikasih effort, maksudnya belum nggak dikasih tunjuk gitu loh untuk masyarakat kecil itu kayak gitu kan. Ulang, salah. Ini terlalu itu bahasanya. Yaudah, satu lagi nih Bang, kasih juga. Satu lagi nih Bang, kasih tahu dong motivasi untuk anak-anak seni yang mungkin juga mau mulai bisnis kayak gini, tapi kadang masyarakat kan suka mikirnya terlalu besar tadi biayanya kayak gitu-gitu. Kasih itu dong Bang, motivasi sedikit untuk mereka. Kalau ini sih gue bukan munafik sama kata-kata gue yang tadi, tapi kalau misalnya lu awal, lu juga jangan terlalu ngasih harga kegedean, karena gue pun pas pertama kali membuka harga tuh nggak terlalu gede kayak yang sekarang gue bakal mau cantumin harganya gitu ya. Let's say lu tuh kalau pertama-tama mulai gitu ya jangan terlalu matokin harga terlalu gede gitu, karena kan lu juga baru mulai gitu, lu belum tahu gimana mekanismenya gambar di ini atau gimana. Pas lu udah tekunin, lu udah serius, lu udah istilahnya udah merasa gimana sih istilahnya ya, lu udah ngerasa udah oke nih gambar lu baru situ bisa matokin harga gitu. Dan pastinya juga lu harus gambar lu sih harus bagus gitu ya, supaya mendapatkan nilai harga yang tinggi. Oke deh Bang, makasih ya udah nyempetin waktunya untuk kita bisa sharing-sharing mengenai usaha kayak gini. Ya dulu dong, maksudnya udah mampir ke istilahnya studio kecil-kecilan lah nih. Dan kalau lo mau order nih, tinggal DM aja nanti ya ke IG Another Saturn. Di situ gue juga ada YouTube sih, misalnya kayak gue gambar atau. Nah di situ sih lo juga nggak harus terpatok pakai denim juga ya. Lo bisa pakai sepatu, hoodie, tas. Udah sih itu aja. Thank you. Terima kasih.